Bagi banyak orang, Jakarta adalah gedung tinggi dan lampu kota. Tapi bagi nelayan di Muara Angkai, Jakarta adalah laut. Dan laut itu sekarang telah berubah. Bukan oleh badai, bukan oleh ombak, tapi oleh keputusan yang dibuat jauh dari pantai. Setiap tahun, tanah Jakarta Utara turun lebih dari 10 cm. Bagi para pejabat, itu angka di laporan. Namun bagi nelayan, itu air yang masuk ke rumahnya. Dermaga yang makin rendah, dan laut yang makin sulit memberi makan bagi keluarga mereka. Saat kota kehabisan ruang, mereka tidak bertanya ke kampung pesisir. Mereka mengambil ruang langsung dari laut. Dan sejak itu, hidup nelayan Jakarta tidak pernah sama lagi. Untuk memahami kenapa laut bisa diambil begitu saja, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika reklamasi pertama kali dirancang di atas kertas, tanpa pernah melihat siapa yang hidup di tepi air itu. Reklamasi bukan ide baru bagi nelayan. Ia bukan datang secara tiba-tiba. Tahun 1995, negara menerbitkan keputusan Presiden nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di atas kertas, ini adalah proyek besar negara, disusun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, didukung pemerintah pusat, dan dirancang bersama konsultan asing termasuk dari Belanda. Narasinya terdengar meyakinkan. Solusi untuk banjir, solusi untuk keterbatasan lahan di Jakarta. Tapi di dokumen perencanaan, laut tidak pernah digambarkan sebagai ruang hidup. Ia diberlakukan sebagai ruang kosong. Tidak ada kampung nelayan di peta makro, tidak ada perahu kecil di gambar desain, dan tidak ada dapur, jaring, atau anak-anak bermain di tepi pantai. Sejak awal, kawasan ini dirancang sebagai kawasan bisnis, komersial, dan properti bernilai tinggi. Dan ketika krisis 1998 datang, proyek ini tidak dibatalkan karena salah. Ia berhenti karena uangnya hilang. Dan bagi nelayan, itu hanya jeda, bukan akhir. Hingga sekitar 2012 hingga 2014, aktivitas di laut mulai berubah. Bukan ombaknya, bukan arusnya, tapi suara alat berat. Ternyata reklamasi kembali hidup, dan kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah bergerak. Kementerian Kelautan dan Perikanan pun terlibat, dan Kementerian Lingkungan Hidup ikut serta masuk. Dan bersama mereka, pengembang besar juga datang. Dari Agung Sedayu Group, Salim Group, PT Kapuk Naga Indah, PT Muara Wisesa Samudra, BUMD seperti PT Jakarta Properti Indo. Skemanya sederhana, tapi saat itu menentukan nasib banyak orang. Negara tidak mengeluarkan uang, swasta yang membangun pulau itu. Namun sebagai gantinya, mereka mendapat hak pengelolaan pulau reklamasi, yang artinya laut yang dulu bebas dilalui perahu kecil perlahan berubah menjadi area yang terbatas. Bukan lagi ruang bersama, tapi properti. Dan disinilah nelayan mulai benar-benar merasakan dampaknya. Saat itu tidak ada pengumuman di kampung, tidak ada musyawarah di balai warga. Menurut laporan Kiara dan Walhi, banyak nelayan baru mengetahui dampak reklamasi saat pengerukan sudah berlangsung, saat air sudah mulai berubah warna, saat jaring sering kali kosong, dan saat jalur melaut sudah mulai terganggu. Keputusan dibuat ruang rapat ber-AC, tapi dampaknya masuk ke rumah warga pesisir.
Nelayan Muara Angkai harus memutar lebih jauh. Nelayan Muara Baru kehilangan titik tangkap. Dan warga luar Batam menghadapi laut yang tak lagi ramah seperti biasa. Dan dari sini, satu pertanyaan mulai muncul di antara mereka. Jika proyek ini katanya untuk menyelamatkan kota, kenapa kami yang pertama kali dikorbankan? Bagi pengembang, reklamasi adalah bisnis yang paling efisien. Tanah tidak dibeli dari warga. Tidak ada negosiasi harga, tidak ada konflik di awal. Tanah diciptakan dari laut. Memang, biayanya besar saat itu, tapi nilai jualnya jauh lebih besar. Karena apa? Karena lokasi strategis. Saat itu langsung menghadap ke laut dan dekat dengan pusat kota. Dan semua itu dijual dengan satu narasi yang kuat. Waterfront City. Harga tanah bisa mencapai puluhan juta rupiah per meter persegi. Dan yang jelas bukan untuk nelayan, bukan untuk warga kampung pesisir. Pulau-pulau ini dirancang untuk apartemen mewah, marina, dan kawasan elit tertutup. Bagi pemerintah daerah, ini berarti pajak dan citra pembangunan. Bagi bank dan kontraktor, ini proyek puluhan tahun. Tapi setiap keuntungan besar selalu punya biaya, dan biaya itu tidak dibayar oleh mereka yang duduk di ruang rapat. Bagi nelayan, reklamasi bukan perdebatan kebijakan. Ia perubahan hidup. Pulau buatan mengubah arus laut, sedimentasi pun meningkat, dan limbah terjebak di Teluk Jakarta. Data KKP dan Kiara dan Walhi menunjukkan penurunan hasil tangkapan di wilayah terdampak reklamasi. Nelayan harus melaut lebih jauh. Artinya bahan bakar lebih mahal dan resikonya lebih besar. Banyak saat itu yang berhenti melaut bukan karena dia malas bekerja, tapi karena laut tidak lagi memberi. Bagi warga pesisir, nilai tanah naik, berarti pajak ikut naik. Hidup jadi mahal, kampung terdesak secara perlahan. Dan pulau baru berdiri dengan megah, dan jelas kampung lama menghilang pelan-pelan. Dan konflik ini tidak berhenti di laut, ia naik ke pengadilan. Saat itu izin lingkungan dicabut, lalu diterbitkan kembali. Putusan pengadilan berbeda-beda, kebijakan berubah setiap pergantian gubernur. Dan saat di era Anies Baswedan, sebagian reklamasi dihentikan. Pulau yang sudah terlanjur jadi tidak dihancurkan, tapi diubah statusnya. Bagi nelayan, ini bukan solusi, karena laut yang rusak tidak ikut dipulihkan. Dan satu alasan terus dipakai untuk membenarkan semua ini. Banjir. Reklamasi sering disamakan dengan Giant Seawall, padahal jelas berbeda. Giant Seawall adalah proyek pengendalian banjir, tapi reklamasi adalah proyek properti. Sejumlah ahli tata kota dan hidrologi menyebut tanggul laut bisa dibangun tanpa pulau elit di depannya. Tapi dalam kebijakan, reklamasi dijadikan syarat. Seolah-olah tanpa properti mewah, kota tidak bisa diselamatkan. Dan lagi-lagi, nelayanlah atau warga pesisir yang diminta untuk mengalah. Sampai hari ini, reklamasi Jakarta tidak pernah benar-benar selesai. Pulau sudah ada, modal sudah masuk, tekanan kota terus meningkat. Pertanyaannya bukan lagi apakah reklamasi mungkin terjadi lagi, namun pertanyaannya, jika ia kembali, apakah nelayan akan kembali dilibatkan? Atau sekali lagi, mereka hanya diminta menyingkir demi kota yang katanya milik semua orang? Karena bagi nelayan, reklamasi bukan soal beton dan pasir, ya soal laut yang dulu memberi hidup dan sekarang secara perlahan namun pasti telah diambil.